Cobain dong, silakan. Ya, Penasaran ini? dari 4 rasanya aku paling suka yang hitam, tapi hari ini aku mau coba yang ini. Aku buka masker ya. Ya, si Bismillah. ubi ungu atau telo. Gila, enak banget. Ngobrol santai, suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Rara di Akurasi Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vici. Dari sekian purnama akhirnya hari ini perdana datang di Akurasi Podcast. Ya, datang dengan bismillah. Gimana kabarnya Mbak? Sehat-sehat alhamdulillah. Karena kalau nggak baik aku nggak bakal sampai sini dong. Iya bener-bener, apalagi kondisi pandemi kayak gini ya. Iya. Nah, ini datang jauh-jauh bawain kita kerencen ya, kerencen bulu macan. Nah, mungkin bisa dikenalin nih, ini apa sih? Jadi buat yang belum tahu kerencen bolu macan itu apa, sebenarnya dia tuh kue bolu. Tapi kue bolu yang berevolusi ke mana? Mengikuti perkembangan zaman lah ya. Jadi udah nggak kayak bolu pada umumnya ya. Sama aku lebih concern ke varian rasa. Varian. Kalau bisa ini apa aja sih? Nah, apa aja variannya? kalau yang ungu ini telo, ubi ungu. Ini yang baru kan? Iya, ini yang baru. Sejak kapan barunya? Baru kurang seminggu deh. Rilisnya seminggu yang lalu ya. Karena kan kalau yang sebelumnya kan green tea. Nah, kalau yang green tea itu sulit dari bahan baku. Karena di sini agak susah. Terus kalinya ada pun harganya cukup tinggi. Kalau misalnya aku terusin, kayaknya kurang nutup dan peminatnya pun yang tertentu aja. Gitu. Jadi diganti dengan yang ubi ini ya. Belum aku ganti sama yang ubi ungu. Sebelum ubi ungu ini aku ganti sama Mokamisu. Ternyata untuk yang respon yang Mokamisu itu kan kopi nih. Sebenarnya bagus sih, tapi lebih kepada orang yang penyuka kopi. Iya. Kalau untuk anak-anak kayaknya kurang ramah. Padahal kalau misalnya bolu aku sendiri ini banyak yang suka anak-anak juga gitu. Jadi di sini kita sambil ngenalin varian baru dari bolu kerencen ini ya. Nah, selain ubi nih ada varian apa lagi? Kalau yang kuning ini original, yang merah ini red velvet, sama yang hitam itu choco black forest. Oke. Nah, ngomongin soal bolu kerencen ya, macan. Kenapa sih namanya itu bolu kerencen macan? Itu artinya apa sih? Sebenarnya waktu bikin namanya kerencen bolu macan itu, aku cuman mikir apa ya? Sesuatu yang bikin orang itu kalau misalnya denger atau lihat langsung kayak meninggalkan kesan gitu lah. Langsung ingat, langsung kayak kalau lihat kotaknya misalnya langsung ini sudah kerencen bolu macan. Jadi kerencen bolu macan itu kue resep cencen bolu Mama Cencen. Ya, Cencen itu anak aku, namanya Crescentia kan, aku panggilinnya Cencen. Iya bener sih, aku sendiri ketika baru tahu produk ini, namanya kok unik ya, tapi langsung nempel di kepala, kerencen bolu macan. Yang menimbulkan kesan penasaran ya. Bolu macan. Nah, ini kan kita lihat logonya nih. Ini siapa sih? Itu aku. Nah, kenapa logonya seperti itu? Kalau soal logo lagi, ini kan brand aku pengen kalau orang sudah kenal, aku pengennya orang langsung punya sebuah kesan lah sama kerencen bolu macan dan ingat. Jadi di logo ini kenapa aku lebih memilih meletakkan di situ aku sebagai identitas, orang yang membawa kerencen bolu kerencen, karena buat aku logo itu kan citra produk kan. Benar-benar. Dia bisa, jadi maksud aku dia bisa menceritakan dan menyampaikan gimana kue ini gitu lah. Jadi memang ciri khasnya ya. Iya. Makanya di situ aku taruh
ada kue kerencen yang aku bawa di piring. Karena kalau pemilihan warnanya sendiri memang aku lebih kenapa kuning? karena Emas ya. kuning, merah. Dan pakai merah. Karena kalau ini kan ada lingkaran nih. Aku pinginnya nanti kerencen bolu macan ini, amin, semoga nggak pernah putus. Amin. Seperti lingkaran itu, nggak juga dia ada siku, karena kan kita hidup di dunia ini selalu berputar. Tidak pernah putus. Kalau ada siku, nanti kalau ada gesek-gesekan kan nggak enak. Iya, filosofinya bagus banget. Iya, jadi kalau soal warna kuning itu sendiri ya, sebenarnya ini kayak aku tuh kayak di depan lampu-lampu, cahaya lampu-lampu kecil gitu loh. Oke, jadi tetap bersinar seperti itu ya artinya ya. Dia lebih menggambarkan, itu adalah kerencen original yang pertama kali aku bikin banget. Oke. Ini kerencen bolu macan ini sejak tahun berapa sih mulai rilisnya? 2020. Awal mulanya gimana sih? Awal mulanya aku nggak ada kepikiran sih. Bahkan keluarga, suami, mertua nggak ada yang percaya. Karena aku basicnya nggak pernah dan nggak bisa bikin kue. Nggak bisa masak sama sekali. Dan di kala itu tuh, kenapa jadi kepikiran bikin ini nih? Waktu itu awal-awal corona ya. Jadi sempet lah kondisi ekonomi keluarga itu drop. Nah di situ aku mikir, waduh, kalau aku ngandelin satu pintu kayaknya nggak cukup, dan aku harus bikin sesuatu. Tapi sesuatu ini nih yang bisa bikin yang bisa bawa gebrakan gitu lah. Artinya dia bisa buka pintu, bisa buka satu pintu lagi untuk aku gitu loh. Jadi akhirnya aku kepikiran, apa sih yang nggak ada di Bontang gitu nah. Apa yang belum ada dan nggak ada di Bontang. Lama mikir, oh aku mau bikin sesuatu deh, bikin kue deh. Tapi kue apa yang belum ada di Bontang? Sedangkan di Bontang ini kan kreativitas anak mudanya tinggi ya. Iya benar. Nah, jadi kalau bikin sesuatu yang biasa aja kayaknya kita masuk ke pasaran tuh nanti biasa juga. Oh, aku bikin deh sesuatu yang harus berbeda. Jadilah aku bikin kerencen bolu macan ini tuh bolu basah. Bolu basah. Dia memang padat ya bentukannya, tapi enggak bantet gitu loh. Atasnya lumer. Suka lumer-lumernya gitu. Thank you. Jadi ketika dimakan itu terasa banget gitu. Yes gitu kan. Iya. Itu yang bikin kangen. Di gigitan pertama aja sudah ninggalin kesan. Kesannya dalam banget nih. Oke. Nah, bolu kerencen ini harganya berapa? Dari harga berapa sampai berapa? Dari harga 90.000 sampai 100.000 sih. 100.000. Kecuali misalnya minta tambahin keju, ekstra keju, atau mau misalnya ditambahin, kan biasanya banyak yang mau buat ulang tahun, mau untuk hampers. Nah itu paling menyesuaikan aja sih sama tambahan-tambahannya aja. Setiap varian atau campur ini harganya sama atau beda? Beda. Kalau single varian yang original aja 90.000. Kalau single varian yang kayak mocha-misu, telo, choco black forest atau red velvet itu 95.000. Tapi kalau remix 4-in-1 ini yang 4 rasa sekalian dalam satu box 100.000. Ini harganya masih termasuk terjangkau, dan karena rasanya memang istimewa. Sesuai dengan harga ya. Bener. Nah, terus ini bolu kerencen ini kemana aja nih selain di Bontang-Bontang aja nih? Kalau dia kemana aja alhamdulillah, tapi ini masih melalui Just Tip. Aku belum sumber daya dan dana itu belum mampu untuk buka cabang atau di tempat lain. Dia sudah alhamdulillah sampai aja sih dia ke Samarinda, ke Kutai Barat, ke kalau daerah Kaltim kayaknya alhamdulillah sudah semua, sama Banjarmasin, Jakarta, Samarinda, Balikpapan udah nyampe juga. Dan yang aku paling speechless itu aku sering dapat customer dari Balikpapan yang rela
ngejust tip sama travel. Satu kue harganya 100.000 dan fee nitip travelnya juga 100.000 demi bolu krencen ya. Demi bolu krencen itu yang keren banget, speechless banget. Kayak dia bilang sebenarnya di sini tuh banyak sih cake, tapi aku nggak sepenasaran ini sama mereka gitu. Dan itu sudah repeat order ya, udah sering order terus. Gak ada rencana nih buka cabang di luar sana? Nah, kalau buka cabang mungkin ada. Kalau misalnya rezekinya nanti sudah ada, amin. Amin. Tapi kalau mungkin buka cabang, mungkin kalau yang handle pastinya orang dekat sendiri. Tak ada. Karena aku nggak mungkin berbagi resep. Dan ini resep ini memang didapetin dari ide sendiri, coba-coba. Iya, dan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 100 kali, enggak. Aku tuh bisa bikin sampai sekarang ini resep yang saat ini aku dapat itu sudah percobaan. Kalau aku hitung-hitung nih ya, kalau sempat aku ngitung ya? Iya, karena kan setiap resep kalau gagal aku catat kan. Aku punya buku harian gitu buat nyari resep krencen ini. Ada kali 900. Serius? Iya, 900. Dan itu dari awal jualan sampai sekarang pun masih, kalau misalnya kita bikin kue lagi hati nggak enak, pasti ada yang miss. Iya, benar. Ada yang rusak lah, pernah bantat lah. Biasa kayak gitu ya kalau bikin kue ya. Padahal prosesnya sama tapi hasilnya beda. Kalau suasana hati lagi beda, emang beda hasilnya. Gila, 900. Iya. 900 berapa gitu pasnya. Karena kan setiap kegagalan aku kutulis di hari ini, tanggal ini, dan itu waktu kita masih jualan juga sudah bikin yang ratusan kali tetap masih bisa miss, masih bisa gagal. Jadi aku setiap ada yang gagal pasti aku catat lah. Ya makanya rasanya buat evaluasi. Dalam sehari atau mungkin sebulan ya, berapa sih produksinya bolu krencen? Kalau tanggal muda stabilnya itu sampai 30 per hari? Iya, 30 loyang. 30 loyang. Dan itu ngerjain sendiri? Berdua sama suami aku. Partner tercinta memang. Bilang I love you suami. Nanti di rumah. 30 loyang per hari itu kalau pas tanggal muda, pas orang lagi gajian ya. Iya, kalau sudah 2 minggu belakang nanti itu ada aja sih 20, ada 16. 16, 12 paling dikit 12 sih, tergantung kitanya. Kalau capek bikin dikit aja. Kalau lagi fit bisa lah. Gitu. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa biasanya berapa loyang? Nah, kalau hari biasa aku pasti ngeridikan ya. Aku bikin setiap pagi itu kita yang pasti 16 loyang. 16, dan itu selalu habis kan tiap hari ya? Nah, alhamdulillah sekali, luar biasa, namanya rezeki Allah ya. Kita kan nggak tahu. Semalam-malamnya pasti habis. Gitu ya? Padahal Instagram aku tuh, aku kan jualan cuman mengandalkan Instagram ya. Selain di IG? Selain di Instagram, cuman di Facebook, dan itu pun Facebook nggak ngefek. Kan biasanya kena tinjau ya. Iya, ditinjau, nanti aku di spam deh. Di IG aja sudah menghabiskan sehari 30 loyang. Iya, kalau Instagramnya kemarin masih baik, alhamdulillah. Sekarang beberapa minggu belakangan ini memang lagi banget, lagi sakit Instagram. Kenapa? Katanya kan untuk algoritma mereka yang baru itu kan membatasin. Jadi misalnya dari 100% followers kita cuma 5%. Oh gitu. Iya, bayangin aja kalau misalnya followers 1000, dari 5%-nya berapa? Udah dikit banget kan. Nah, makanya jadi ngaruh juga sama jualannya, pendapatan. Ngaruh, mempengaruhi sekali sama tingkat penjualan sih. Pernah turun banget. Nah, saat ini kebetulan itu lagi, kalau dibilang turun banget, alhamdulillah enggak. Stabil. Tapi susah aku cari customer baru. Karena rata-rata setiap hari yang ngabisin itu customer lama yang repeat order gitu kan. Seharusnya kan setiap hari kita punyalah customer baru kan, yang baru tahu, baru kenal. Jadi
sekarang lebih mengandalkan kepada iklan. Iklan itu ya. Jadi beriklan. Kalau nggak beriklan, nggak tahu sudah nyoba kan? Iya, jadi aku setiap hari beriklan. Setiap pagi kalau aku bangun, ada sebuah postingan yang aku promosikan di Instagram. Supaya jangkauan yang melihat itu lebih luas. Karena kalau mengandalkan story dan feed kan belum tentu. Teman-teman aja yang lihat. Nah, pertanyaan terakhir ini Mbak Rara. Iya. Saya lihat kan di IG-nya ditulis satu-satunya di Bontang. Emang benar bolu kerencen Machen ini satu-satunya di Bontang? Oke gini, Mbak Uci di Bontang dari kapan? Udah dari kapan? Dari orok sih, dari lahir. Dari lahir di Bontang ya. Dari sekian lama itu pernah nggak ketemu dan menemukan atau nyobain bolu seperti bolu kerencen, bolu Machen? Sejauh ini yang saya ingat-ingat belum sih. Baru ini saya makan. Itu yang aku bilang berbeda. Oke, mantap. Dan ini bolu kerencen ini sudah pasti berizin ya? Sudah ada izinnya ya? Alhamdulillah, pengurusan UMKM sudah aku dapatkan. Oke. JJ Bontang, Kalimantan Timur. Iya, benar sekali. Tagline itu Jajak Bontang. Oh, Jajak, bukan JJ, Jajak. Jajak, sorry. Iya, karena kerencen bolu Machen aku bilang tagline Jajak Bontang Kalimantan Timur karena ini adalah asli Bontang punya. Gitu. Aku menemukan dan menciptakan resep kerencen bolu Machen di Bontang. Oke, keren banget. Jadi jangan ngaku orang Bontang kalau nggak nyobain kerencen bolu Machen. Oke, mantap. Oke, obrolan kita seru banget. Sebenarnya pengen panjang lebar ya, tapi waktu harus mengakhiri kita di sini. Thank you ya sudah datang di Akurasi Podcast. Sampai jumpa next time kita ngobrol lagi. Amin. Okay, thank you. Makasih kembali loh Mbak Uci dan Akurasi ID. Thank you. Ngobrol santai, suka-suka.